Kan ada kata-kata cong gitu. Emang siapa yang cong? Diasumsikan mengarah kepada kliennya Bang Minola. Asumsinya siapa? Sebenarnya kan Mbak Sarwenda juga sempat membuat video gitu. Cuman kenapa tidak ada statement meminta maaf kepada Mas Ruben? Mungkin banyak yang menyerang, tapi banyak juga yang mensupport Wenda. Tapi yang menyerang itu bukannya membuat Sarwenda marah, tidak. Dia malah menerima itu dan dia akan mencoba menjadi wanita yang lebih baik lah. Halo, welcome back to Herspektif bareng gua Bernadetta Ginting dan di studio Oke Zone Herspektif hari ini sudah hadir Mas Kris Samsiu dan juga Abraham Simon selaku kuasa hukum Mbak Sarwenda. Apa kabar? Baik. Tepuk tangan dong guys. Kita harus semangat. Semangat. Bapak-bapak. Tampak lelah hari ini kayaknya perjalanan panjang. Lelah bukan cuma perjalanan hari ini, tapi dari kemarin-kemarin ngurusin kasusnya klien kita nih Bu Wenda, lelah juga lah gitu. Oke, nah sebelumnya nih buat Oke Zoners, sekitar 2 minggu yang lalu kita juga sudah membahas topik ini bersama pengacara dari tim Mas Ruben Onsu ya, bersama Bang Minola. Maka hari ini kita akan membahas dari sisinya Mbak Sarwenda kayak gitu kan. Mulai dari yang terbaru kemarin ya kalau nggak salah, tanggal kemarin ini mengunjungi ataupun juga berdiskusi dengan Komnas Perempuan. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih latar belakang kenapa harus Komnas Perempuan yang didatengin? Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak nih dari Herspektif mengundang kami kuasa hukum Sarwenda untuk both side ya. Jadi memang mungkin janjiannya udah berapa minggu lalu ya? 1 bulan kayaknya. 1 bulan ya. Sibuk banget ya. Nggak jadi karena kita di luar kota. Jadi memang prinsipnya perkara ini memang memakan waktu, tapi saya mau sedikit garis bawahi bahwa perkara ini penuh dengan privasi. Ya, karena ada anak, ya ini isu rumah tangga, jadi kami juga sedikit membatasi pada akhirnya untuk berbicara di media, tetapi apa yang bisa kita sampaikan. Terkait dengan kehadiran kami di Komnas Perempuan, yang pasti pertama kami sampaikan Bu Wenda perempuan, anak-anaknya juga perempuan. Ya kami berdiskusi, mencari solusi lah, ya tidak ada kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tidak seperti itu. Yang kami lakukan semua sekarang ini melalui lembaga supaya ada penengahnya, tidak menjadikan penghakiman media sosial. Jadi kenapa kita datang ke Komnas Perempuan? Alasan pertama adalah karena Bu Wenda adalah perempuan. Ya, di sana kami bercerita semua. Yang pada akhirnya kami harap dari cerita kami ditangkap oleh Komnas Perempuan juga ya sebagai bentuk pengaduan, ya monggo silahkan gitu, karena memang cerita sebenarnya dari kasus ini sebenarnya sudah kami utarakan kepada Komnas Perempuan. Oke. Diutarakan itu kasus selama 1 tahun terakhir ketika mungkin dari pihak Mas Ruben Onsu merasa kesulitan bertemu anak, atau dari rentang waktu yang kapan? Dari awal klien kami menikah. Oh, dari 11 tahun yang lalu berarti ceritain semua. Ya, bercerita sampai dengan ya masalah ini semakin besar gitu. Artinya ada situasi yang sebagai perempuan Bu Wenda sangat nyaman lah ya untuk bercerita di Komnas Perempuan gitu. Ya, tetapi sekali lagi itu bukan mencari siapa benar siapa salah, tapi kita mencari solusi lah di dalam ya, karena kepada siapa lagi ya Bu Wenda sebagai perempuan bisa mengadu gitu. Ya, jadi setelah dia dari Komnas Perempuan ya dia cukup lega juga, dia mengeluarkan unek-uneknya ya, apa yang dia sampaikan dari awal pernikahan sampai dengan hari kemarin lah gitu. Ada situasi mungkin yang membuat akhirnya Mbak Sarwenda ini berani ke Komnas Perempuan untuk tadi menceritakan, karena kan perceraian penyebabnya selama ini kan sebenarnya tidak pernah dibuka ya di depan umum gitu kan, sampai akhirnya ini ke Komnas Perempuan. Apakah dengan mungkin banyaknya mata yang menyoroti Mbak Sarwenda akhirnya dia mungkin merasa tidak aman gitu? Sebenarnya tekanan dari perkara ini kan cukup tinggi kepada klien kami. Sedangkan klien kami gimana pun harus terlihat bahagia terus di depan anak-anaknya, ya tidak menahan kesedihannya, tidak mau
Bu Wenda sebagai seorang ibu ini menangis di depan anak-anaknya karena dia tahu kalau dia nangis di depan anak-anaknya ikutan sedih kan. Nah, itu dihindari sama Bu Wenda gitu, sama klien kami, sehingga memang dia harus menahan beban ini semua. Ya pada saat itu kita melihat bahwa kami lawyer juga melihat bahwa Komnas Perempuan sepertinya adalah lembaga yang cukup lembaga cukup fair lah. Kita tidak meminta dukungan gitu untuk harus membela Wenda, tidak. Kami sampaikan, kami diterima oleh 2 komisioner di sana. Langsung ya. Langsung komisioner, dan saya juga menyampaikan kepada ibu-ibu komisioner itu bahwa yang kami sampaikan ini adalah kami bukan mencari dukungan, tapi kami menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya. Lalu apa yang terjadi itu kami sampaikan lalu mendapat dukungan dari mereka, ya memang hal yang beda. Itu adalah hal yang berarti apa yang disampaikan Bu Wenda ini memang ya real ya gitu, sampai mereka juga bisa merasakan apa yang dirasakan klien kami gitu. Jadi sebenarnya itu yang terjadi. Tuh. Apa dampak signifikan mungkin ke Mbak Sarwenda dengan panas ini, kan semakin hari semakin panas nih kan kalau kita lihat ini. Apakah mungkin dia jadi lebih mungkin ada depresi atau karena tidak bisa bekerja lagi, karena ini udah lama nih tidak live gitu kan? Gini, Bu Wenda pernah cerita lah dengan kita ya, lawyer ya. Jadi yang paling berharga buat Bu Wenda itu bukan materi ya, secara nominal ya, tetapi adalah anak-anaknya. Jadi sepanjang anak-anaknya masih bahagia, anak-anaknya masih bisa bermain dengan dia, itu semua membuat tidak ada lagi yang bisa mengobati kelelahannya dia itu loh, melihat anak-anaknya. Jadi kebahagiaan itu anak-anaknya. Jadi kalau dibilang Wenda capek, ya capek lah. Dia harus kerja, dia harus membahagiakan anak-anaknya, dia harus menyenangkan diri dia sendiri. Menurut saya malah waktunya agak berkurang gitu. Berarti akhir-akhir ini udah jauh dari medsos nih berarti? Ya saya nggak tahu lah, tapi dia fokus kepada anak-anaknya. Untuk anak-anak sendiri juga dibatasi mengkonsumsi medsos nggak dengan panasnya situasi ini? Klien kami kan berkali-kali menyampaikan bahwa sangat menjaga ya, medsos ini dari anak-anaknya. Tetapi kan anak-anak ini kan sudah punya sekolah, teman main, kadang-kadang sulit dihindari. Oke. Ya. Apalagi berita ini semakin terus ada gitu. Jadi kami juga agak demi kepentingan anak kami juga agak mengerem lah gitu. Saya juga akan tidak terlalu banyak lagi untuk memberikan pendapat karena saya khawatir yang terjadi malah kepentingan anaknya menjadi menjadi terserang lah gitu. Jadi kami juga mohon maaf kepada media juga gitu, karena kami harus mengerem itu semua demi kepentingan anak. Ya, jadi kalau pertanyaan tadi Bu Wenda gimana, sebenarnya karena anak-anaknya masih happy aja, ya masih ketemu dia ya, itu adalah yang terpenting, itu yang terus membahagiakan Bu Wenda. Jadi dengan masalah yang berat ini pun, begitu dia ketemu anak-anaknya ya dia happy-happy aja gitu. Oke. Nah, Mas, kalau Mbak Wenda kan berdiskusi nih ke Komnas Perempuan. Nah, Mas Ruben ini juga sempat datang ke KPAI berdiskusi juga. Bahkan ada juga mungkin di beberapa media mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mereview ulang hak asuh anak. Ini dari tim Mbak Sarwenda gimana? Gini, Bu RO ya, kliennya Bang Minola lah ya, kliennya Bang Minola tuh RO memang hadir pada hari Senin, kalau nggak salah ya, jam 10.30. Kami sebenarnya hari Minggu sudah mengirimkan surat. Hari Minggu, oke. Minggu ya, ada suratnya ya, tanggal 21 kami kirimkan surat ke KPAI. Lalu hari Senin paginya, jam 10-nya kami sudah bikin laporan juga sebenarnya. Ke KPAI. Oh, ini beda dengan Komnas Perempuan ya? Beda. Beda, oh, oke. Jadi kami sebenarnya, kenapa kami tidak gembar-gembor di media dalam pelaporan kami di KPAI, di Komisi Perlindungan Anak ya, itu karena kami sekali lagi, yang kami jaga kepentingan anak. Kami tidak mau rame-rame di media, sehingga berita makin naik lagi, akhirnya anak-anak ini kan punya teman-teman juga gitu. Ya kan, itu kita hindari. Tapi kita kaget juga, begitu jam 10 pagi kami laporan melalui online ya, melalui online, tiba-tiba jam 10.30 mereka datang, rame lagi di media. Saya cuma satu sebenarnya, itu hak lah, ya itu hak hukum lah dari RO atau dari Bang Minola juga, tetapi ya saya sih berharap kasihan lah kalau berita ini terus naik, anak-anak semakin tahu gitu ya. Makanya saya agak diam-diam. Di situ kita juga melaporkan hal-hal yang
menjadi jadi masalah bagi klien kami gitu. Oke, jadi sebelum ke Komnas Perempuan ini supaya kita nggak bingung, sempat ada pengajuan audiensi dengan KPAI Betul. dari tim Mbak Sarwenda, tapi Mas Ruben duluan nih yang datang. Tapi tadi kalau nggak salah sifatnya sudah aduan ya untuk KPAI atau masih diskusi juga sebenarnya? Sudah aduan. Oh oke, aduan ke KPAI Terkait hal-hal yang nanti kami sampaikan lah ya. Tapi ini ada masih review kan? masih bukan review, kita sudah sampaikan alasan pengaduan kami ada beberapa hal, tapi saya khawatir kalau sampaikan di sini. Intinya kami menyampaikan, nanti bisa tanyakan ke KPAI lah. Ya kurang lebih prinsipnya yang pertama soal ya saya agak khawatir nih kalau ngomong itu di sini, tapi intinya kami sudah melaporkan. Oke. Ya, apa yang menjadi hak anak, apa yang dialami dalam perkawinannya, apa yang dialami oleh Sarwenda, ya itu kami sampaikan juga di KPAI dalam pengaduan juga. Dalam pengaduan juga, lu juga berdiskusi dengan Komnas Perempuan. Berarti kalau Komnas Perempuan itu karena perlindungan perempuan lebih kepada keamanan dan kenyamanan dari Mbak Sarwendanya. Sebenarnya di Komnas Perempuan juga sudah sudah pengaduan, sorry. Oh, sudah pengaduan juga. Berarti mengadukan ke KPAI dan juga ke Komnas Perempuan. Oke, tapi saya tuh juga baca beberapa artikel juga bahwa sebenarnya dari tim pengacara hukum Sarwenda tuh meng-highlight bahwa ini tuh hanya soal komunikasi sebenarnya. Komunikasi antara klien dengan mantan suami gitu. Sebenarnya komunikasi itu mulai tidak baik-baik saja, itu sejak kapan sih Bang? Ini komunikasi yang terkait anak. Betul, komunikasi anak. Gini, saya juga hormatilah apa yang disampaikan Bang Minola ya. Beliau senior saya, tapi kami juga boleh dong ya menyampaikan yang menurut kami itu adalah fakta ya. Faktanya adalah apa yang dibilang Bang Minola bahwa klien kami mempersulit kliennya Bang Minola untuk ketemu anak, itu kami bantah. 1000% kami bantah. Yang part mana nih? Kan ada beberapa banyak sebenarnya hal-hal yang dianggap mempersulit. Yang mempersulit anak, ketemu anak. Jadi Bang Minola selalu bilang bahwa klien kami ini mempersulit kliennya Bang Minola untuk ketemu anak. Betul. Betul ya? Selalu dia menyampaikan itu. Kami selalu bertanya, di mana mempersulitnya? Ya. Kalau orang mempersulit ketemu dengan anak, pertama yang dilakukan adalah, ini kan tidak ada yang namanya mantan ayah, tidak ada yang namanya mantan ibu. Betul. Ya. Mereka sudah bercerai, mantan istri, mantan suami, tapi kan Ruben tetap seorang ayah. Oke. Ya. Komunikasinya adalah antara ayah dengan ibu dong. Oke. Tapi anaknya kan masih kecil. Kasusnya juga kan kadang komunikasi. Ya, artinya kan ada ibunya. Ibunya ini atau mantan istrinya klien Bang Minola, klien kami ini tidak pernah memblok nomornya bapaknya kan. Artinya dalam mengkomunikasikan, komunikasi dengan ibunya. Anak-anak jadwalnya yang kosong kapan? Boleh nggak saya ajak untuk pergi? Jalan-jalan. Atau nggak usah pakai boleh nggak? Saya mau ajak jalan-jalan pergi dong di waktu kosong. Ada nggak di WA seperti itu? Atau klien Bang Minola ada nggak melakukan upaya itu? Itu melalui WA aja lah. Kalau dari sisi Mbak Sarwenda bagaimana? Tidak pernah ada. Oh, tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada. Kan waktu itu di preskon Bang Minola jelasin tuh WA yang tidak dibalas gitu. Kalau dari yang tidak dibalas itu sama anaknya. Jadi yang mencet anaknya itu, jadi kliennya Bang Minola ya, Ruben itu mencet anaknya, lalu anaknya tidak balas setelah sekian bulan. Setelah sekian bulan loh. Tapi dia diam aja, kliennya Bang Minola diam aja. Enggak, hari ini nggak dibalas nih, harusnya kan besoknya WA lagi. Kok nggak dibalas kok ini gitu, ya kan? Atau wah ini ada apa nih, ya kan? WA dong ibunya harusnya. Kok ini nggak dibalas? Saya mau ketemu anak. Atau datang ke rumahnya, kan rumahnya ada jelas. Tempat tinggalnya ada, datang ke rumahnya. Saya mau ketemu anak saya. Pernah nggak upaya-upaya yang menurut kami itu dilakukan? Upaya standar lah itu, ya. Tidak pakai effort harus mencari di mana anaknya. Enggak, ada kok gitu. WA-nya juga nggak diblok kok sama ibunya. Tapi yang dilakukan adalah gembar-gemur bahwa kami dipersulit dengan anak. Sekali lagi, karena ini adalah terkait dengan anak dan rumah tangga, saya sebenarnya agak sedih juga kalau kita harus terus saling berbalas pantun yang terkait hal ini. Ya makanya saya bilang, coba tunjukkan satu aja upayanya dari klien Bang Minola untuk datang ketemu anak, lalu anak nggak dikasih, atau dibohongi, anaknya ada di rumah dibilang tidak ada. Coba, nggak pernah ada.
Jadi kalau dibilang mempersulit itu gimana coba? Kalau yang case balet itu yang disuruh tunggu di luar tuh gimana tuh, Bang Abraham? Ya menurut kami itu merupakan satu part kecil dari miskomunikasi itu juga gitu Oke, loh. yang katanya tidak dikasih undangan dari pengakuan, lalu disuruh menunggu di pintu yang berbeda. Sebenarnya kalau dari sisi Sarwenda, ceritanya gimana? Oke, jadi begini. Ini kan klien kami dengan kliennya Bang Minol ini sama-sama selebriti, Oke. ya. Kita tidak bisa ungkiri itu. Kesibukannya setiap hari ada, ya kan? Seperti kita tahu kliennya Bang Minola mungkin live setiap hari, kan begitu. Nah, kesibukan-kesibukan ini yang mungkin berbenturan dengan komunikasi acara-acara seperti itu, gitu loh. Jadi klien kami juga dalam menyampaikan janji atau acara itu kan juga mempertimbangkan kesibukan kliennya Bang Minola. Jadi kita nggak bisa besok ada ini ya, kamu harus datang ya. Loh ini kan gimana ya? Ini hubungan antara mantan istri dengan mantan suami yang sebenarnya bisa baik-baik saja kalau demi anak, kan begitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau ada informasi apa tidak pada saat itu kami rasa ada kok, ada komunikasinya. Hanya apakah dia mau datang atau tidak, ada gak komunikasinya? Kan gitu. Kalau kita sebagai ayah begitu ya, kita punya keinginan sekali pengen bertemu anak kita, itu kan pasti kan ada komunikasi lah gitu loh. Kita mau ketemu, acaranya seperti apa. Jadi jangan dibalik posisinya. Kan sempat ada statement dari kuasa hukumnya RO menyatakan bahwa anak ini kan ada di pihak Sarwenda, di pihak klien kami. Jadi klien kami lah yang harus proaktif. Kok jadi begitu? Nggak begitu seharusnya. Komunikasi ini kan dua arah. Harusnya sebagai seorang ayah juga punya proaktif untuk bertemu, di chat nggak dibalas, telepon nggak dibalas, cari ke rumahnya. Jadi menurut kami nggak mungkin lah ada rasa nggak enak. Bagaimanapun kan itu masih keluarga dan hubungan chat komunikasi juga semua Selalu baik-baik saja. selalu dibalas. Jadi kami rasa itu hanya miskomunikasi lah. Kalau Kan sampai sempat juga ada yang komentar begitu ya, netizen begitu ya. Kalau sebagai ayah ya masuk aja langsung iya. gitu loh. Nah dilakukan nggak? Masuk nggak? Kenapa harus tunggu di luar? Nah ini miskomunikasi lah menurut Ya, kami. tunggu di luar juga orang nggak datang. Ini untuk yang mana yang nggak datang? Oh, yang ke rumah. Ya ke rumah gitu Oke. ya. Itu loh. Tapi kemarin sempat ada juga statement bahwa bahkan menjemput di sekolah itu sudah pernah dilakukan, cuman nggak dikasih nih sama pihak sekolahnya. Itu gimana, Bang? Itu kami nggak ada informasi soal itu ya. Tapi sekali lagi sebenarnya apakah menjemputnya itu dengan apa ya? Kan gini, anak-anak ini kan punya jadwal yang dinamis dong. Ini kan sebenarnya menurut saya pada akhirnya mungkin menjadi pembelajaran buat para orang tua. Kalau orang tua ini bercerai, yang dirugikan siapa? Pasti anak. Pasti anak. Oke. Artinya komunikasi ini kan akhirnya menjadi membingungkan. Pada saat anak tiba-tiba misalnya mau dijemput bapaknya, totonya anaknya sudah punya jadwal les. Nggak dikasih karena memang bapaknya nggak tahu. Biasanya yang biasa dijemput jam segini bisa, di sini nggak bisa. Karena apa? Ini anaknya lagi les atau pulang duluan atau sudah punya rencana mau. Ini kan artinya kan sebenarnya yang salah bukan gurunya, bukan sekolahnya, bukan anaknya, tapi komunikasi antara orang tuanya kan. Matchmaking jadwalnya ya. Nah kan akhirnya kan itu. Nah ini yang kita mau ajak duduk bersama. Yuk kita duduk sama-sama. Jadwalnya seperti apa, mau ketemunya gimana, ya kan? Dan banyak hal yang sebenarnya mau kita bicarakan dengan mereka. Sudah bersurat juga kan dari. Sudah. Ya. Berarti menunggu setelah selesai umroh. Ya, jadi sebenarnya surat kita yang pertama, nah ini yang juga kita perlu klarifikasi. Kita mengirim undangan, memberikan waktu yang sangat leluasa. Kita tidak menentukan hari, kita tidak menentukan jam dan tempat. Kenapa? Karena klien kami berpikir bahwa ini keleluasaan dari RO begitu ya. Jadi dia seperti yang tadi saya bilang kan ada kesibukannya, ada kerjanya, mungkin ada off airnya juga, kita nggak tahu. Nah makanya kita kasih kesempatan untuk menentukan. Tapi lalu kemudian dijawab, diputer, ini bagaimana mengundang tapi tidak ada hari dan tempat loh. Kok jadi begini, kan begitu. Nah akhirnya oke, baik, kami undang. Kami tentukan tanggal 11 Juli. Apa yang mau dibahas? Yang dibahas adalah isi akta kesepakatan nomor 39. Itu terkait dengan harta dan juga pembagian. Ya, otomatis baik Bang Minola atau kliennya tahu isi akta itu apa. Oke. Kan punya, kan berkali-kali disampaikan ke media isi akta adalah tentang anak, tentang harta, kan begitu, tentang waktu ketemu anak. Ya berarti sudah pasti agendanya tentang itu dong. Nah, lalu kemudian ada surat lagi balasan.
menyatakan bahwa kami tidak mencantumkan agenda pertemuannya. Minta dibahas agenda pertemuannya di dalam surat. Loh, kok jadi dibahas di surat? Loh, ini kan kita mau cair. Bukan hanya kami loh yang mau menyampaikan apa yang kita mau sepakati. Mungkin salah satunya seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Minola. Di dalam akta diatur 2-3 hari bertemu gitu kan. Tinggal bersama ya, tapi kapan jadwalnya? Kan seperti itu. Nafkah berapa rupiahnya? Kan belum diatur juga. Ya ayo duduk bersama. Jadi jangan seolah-olah hanya kami nih yang mau mendiskusikan ini. Tapi kan dari pihak sana juga mau mendiskusikan itu kan. Jadi jangan berlarut-larut diputar balik seperti itulah. Ayo duduk bersama. Klien kami tidak lagi mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Duduk bersama. Yang tidak clear di sini apa? Saling menyampaikan. Itu maksud undangan kami. Jadi mau dibicarakan lalu mungkin ada kesepakatan yang win-win lah ya. Betul. Kedua belah pihak itu kan niatnya. Ya. Jadi gini, 2 minggu lalu itu kalau nggak salah kami itu sudah berhenti untuk menyampaikan semuanya melalui media, sehingga kami bersurat ke Bang Minola. Ya. Surat resmi kita sampaikan karena demi kepentingan anak kita akan coba duduk bersama lah ya, nggak perlu rame-rame di media. Supaya apa? Demi anak lah gitu. Anaknya siapa? Anaknya kliennya Bang Minola, anaknya klien kami juga gitu. Jadi bukan buat anak kita, ya kan sama anaknya, objeknya ya anak gitu. Jadi kita berharap supaya cooling down sudahlah gitu. Tetapi ya tadi yang sudah disampaikan sama partner saya bahwa pembalasannya seperti itu gitu. Lalu malah sebelum dibalas ke kami, Bang Minola juga sudah menyampaikan lebih dulu di media. Jadi kami juga lucu juga, ketawa juga. Aduh, ini lucu juga ya. Jadi sebelum dia balas surat ke kami, tapi dia udah sampaikan dulu di media, kami dapat surat begini. Tapi nggak apa-apa lah. Ya itu buat saya hormatilah ya. Bang itu kan senior saya juga gitu ya. Dan itu sah-sah saja gitu. Nah intinya kita sudah bersurat, tapi ya tetap masih menggunakan media, ya sudahlah nggak apa-apa. Yang penting kami akan tetap seminim mungkin untuk di media. Kalau dari pihak mereka ya monggo silahkan. Ya kan saya tidak melarang juga karena itu hak. Nah tapi intinya bahwa kami akan kita akan mencari yang terbaik. Kita nggak mencari siapa yang benar dan salah. Ya, tetapi memang kalau dibilang kasus ini mau selesai kapan ya kami juga bingung juga akhirnya. Harus ada kedewasaan dari kedua belah pihak. Betul. Jadi saya pernah bilang ke Bang Minola, Bang, kalau memang kita sebaiknya introspeksi aja lah. Klien abang juga dengan saya juga, yang pasti kami juga introspeksi, kan nggak ada yang sempurna lah ya. Klien kami juga bukan ibu yang sempurna, kami juga tim lawyer bukan tim yang sempurna, begitupun juga pihak mereka. Artinya dengan ketidaksempurnaan ini ayo dong kita duduk, ya kan. Bukan karena kami wah ini habis di pojokan, tapi kita enggak, bukan begitu gitu ya. Kami juga rasa bahwa kritikan-kritikan yang dilakukan oleh netizen itu adalah hal yang membuat Sarwenda ini menjadi lebih dewasa, lebih baik lagi gitu. Dan Sarwenda ini menerima semua kritikan. Karena kritikan itu juga ada yang bagus juga, positif Betul, kan, untuk betul, pengembangan diri. betul. Dan itu diakui. Dia bilang, Bang, saya akui kritikan ini membuat saya akan menjadi lebih baik lagi lah nanti ya. Saya juga, namanya manusia ya, siapa sih yang nggak punya salah gitu ya. Dan dia berusaha untuk lebih baik nanti. Lihat aja nanti ke depan juga ya. Terima kasih lah ke netizen, meskipun mungkin banyak yang menyerang, tapi banyak juga yang mensupport Wenda. Tapi yang menyerang itu bukannya membuat Sarwenda marah, tidak. Dia malah menerima itu dan dia akan mencoba menjadi wanita yang lebih baik lah. Jadi terbuka dengan semua kritikan yang Ya, tapi muncul kami itu. lawyer tetap meluruskan. Oke. Mana yang memang benar disampaikan, mana yang memang tidak sesuai fakta. Masa kami diam aja? Itulah fungsinya lawyer. Iya kan? Jadi kami juga kalau dibilang udahlah nggak usah membalas sesuatu makin rame, ya kami tidak membalas. Tapi kalau begitu ada kesempatan kami ditanya, kami akan sampaikan faktanya seperti ini. Oke. Nah kemarin itu akhirnya bertemu di bandara, itu ceritanya gimana tuh? Nah itu kami juga tidak mendapatkan informasi juga. Ya. Jadi memang ya natural begitu saja. Karena Ya. seperti yang saya bilang, tanggal 6 Juni kalau tidak salah itu sudah sempat ada komunikasi mau bertemu Dari anak. siapa ke siapa nih? Dari kliennya Bang Minola, dari RO dengan klien kami, Oh, oke. gitu ya, dengan Sarwenda. Memang ada pembicaraan mau bertemu nih sebelum kliennya Bang Minola mau umroh. Lalu kemudian ditanya umrohnya tanggal berapa? Oh dijawab pada saat itu umrohnya tanggal 23 sampai 1 Juli. Oh baik. Nah saya mau ketemu anak-anak katanya. Oh iya baik, boleh bertemu dengan anak-anak. Tapi anak-anak ada lomba les balet. Lomba balet di Singapura. Oke. Itu dari tanggal 16 sampai kalau nggak salah 22. Nah kemudian
diperjelas lagi oleh klien kami, jadi mau ketemu kapan? Mau ketemu tanggal 16. Oke, 16 bisa? Bisa. Tanggal 15 diingatkan. Gimana? Jadi gak untuk ketemu? Tidak ada kabar. Sampai lewatlah tanggal 16, sampai akhirnya klien kami kalau tidak salah mengetahui adanya informasi gitu ya di media sosial bahwa RO ini akan berangkat umroh di tanggal 22 malam. Nah, kebetulan anak-anak ini berdasarkan informasi yang setelah kejadian ya, setelah momen bertemu kemarin, oh iya Pak, karena anak-anak sekalian pulang dari Singapura. Jadi kebetulan mungkin klien kami menyatakan bahwa mungkin ayahnya sibuk sehingga belum sempat membalas. Jadi ya kita sekalian aja Pak ketemu. Oh ya baik, itu sangat baik menurut kami gitu loh. Dan kami juga tidak menjadikan itu suatu hal yang perlu dipertimbangkan dampaknya apakah negatif atau positif. Itu hal yang baik kok. Jadi memang klien kami membawa bertemu dengan ayahnya, anak-anak bertemu dengan ayahnya itu suatu hal yang baik. Maka kami support. Dan tidak ada yang perlu dikomentari terkait pertemuan itu menurut kami. Jadi itu sebenarnya sebuah kebesaran hati Wenda sebagai seorang ibu ya. Betul. Jadi Wenda itu tahu anaknya kalau nggak salah pulangnya sudah dari sore tuh ya jam 3 kalau nggak salah sudah sampai. Dari Singapura itu ya? Dari Singapura sampai ke Indonesia jam 3 sore. Ruben baru mau berangkat. Oke. Ya. Nah, dia nggak langsung pulangkan anak. Dia tunggu. Dalam proses ini dia tunggu supaya bisa ketemu. Artinya itu kebesaran dari Sarwenda juga loh. Jadi sebenarnya mudah kan ketemu kan. Kalau komunikasinya sebenarnya baik. Ini akhirnya komunikasi yang kebetulan aja masih mau gitu. Gimana komunikasi yang baik gitu. Ya kan yang kami lihat dari bukti chatnya semua sebenarnya kenapa bisa nggak ketemu sih, kita juga kadang-kadang tanya loh, kenapa sih kok nggak bisa ketemu? Kenapa kemarin-kemarin nggak bisa ketemu gitu menurut Iya. saya? Komunikasinya menurut kami. Makanya saya selalu bilang, tolong deh orang tua sama orang tua, maaf saya bukan mengajari, tapi kok saya melihat faktanya kok berbeda dari apa yang disampaikan Bang Minola, dibilang mempersulit. Karena kami menangani kasus terkait dengan anak seperti ini juga ya, permasalahan mantan istri, mantan suami ini juga sebenarnya, maaf ya, upaya yang dilakukan seorang bapak untuk ketemu anaknya itu luar biasa loh. Samperin di telepon. Ini case yang beda ya. Ini case yang berbeda ya. Tapi kenapa kok baru melakukan hal seperti itu tapi kok sudah dibilang mempersulit? Kami kadang-kadang di mana sih mempersulitnya? Ya saya berprasangka baik lah. Mungkin memang ya cara komunikasinya aja yang salah. Mungkin inginnya diberikan jadwal yang pasti, bisa tanggal berapa, jam berapa. Jadi mungkin dari Mas RO bisa nyesuaiin nih. Karena kayak kemarin dicontohkan yang ulang tahun. Kenapa ulang tahunnya pas banget sama jadwal syutingnya kayak gitu. Coba kalau misalnya komunikasinya dengan clear ya ke mantan istrinya. Saya boleh nggak minta jadwal anak-anak? Ya kan? Minggu besok apa saja, yang kosong mana. Kalau ada komunikasi seperti itu sih clear ya menurut saya. Tapi kalau nggak ada komunikasi itu, kok anak nggak, saya nggak tahu anak harus ke sana, kok saya nggak tahu anak tiba di sana, saya nggak diinformasikan. Loh ini kan sudah cerai ya? Lo bikin grup ya? Kan udah cerai ya? Iya dong. Jangan juga melihat bahwa diamnya klien kami tidak menyampaikan sesuatu itu, Bang Minola bilang, itu kan dia diam, dia pasif, itu kan bentuk mempersulit. Kan lucu ya? Oh, I see. Ya, diamnya klien kami ini terus dianggap, oh itu kan bagian mempersulit juga. Kenapa dia nggak sampaikan? Kenapa nggak dia sampaikan dulu antar anak lu? Antar anak emang diatur dalam. Jadi tunggu-tungguan sebenarnya. Jadinya kayak saya merasanya kok masih kayak ngerasa, oh, ini kan sudah cerai ya. Harusnya Anda aktif. Ya kami akan menjawab. Kalau memang ini sama-sama aktif. Kalau memang terlalu pasif sampai misalnya di WA sama klien Bang Minola, klien kami tidak jawab, ya kami tegur, pasti nggak boleh gitu ya. Ini kan tidak gitu loh. Jadi ini lucu lah gitu ya. Oke, jadi benang besarnya komunikasi dulu. Buktikan dulu ke saya. Nih ke saya nih bilang, ini loh Chris, saya udah lihat nih klien saya udah minta, sudah datang di sana nggak ditemuin, ini minta juga nggak dijawab-jawab. Kemarin dalam surat yang kita jawab, kita lampirkan jadwal anak, jadwal aktivitasnya. Oke. Mbak, selain ada dugaan mempersulit gitu kan, ada juga dugaan eksploitasi karena seringkali anak tuh ikut serta di sesi live yang mana kan masih 2 umur gitu. Kalau dari pihak Sarwenda gimana nih? Saya sebenarnya takut salah ya, karena gini, ada yang mengomentari nanti mungkin kita diskusi lebih banyak di KPAI. Ya, tapi intinya begini. Saya hanya berharap bahwa saya tanya ke Mbak bahwa anak kita lebih baik disayang sama orang
dibenci sama orang atau dikerasin sama orang, apa lebih seneng kita melihat anak kita disayang sama orang? Kalau secara pribadi saya senang anak saya diterima oleh banyak orang. Artinya ini ini netral ya. Saya juga tidak mengharapkan jawaban itu sebenarnya, tapi ini perasaan seorang ibu lah ya. Ada anaknya di situ pada saat dia kerja melihat, oh anak saya baik-baik saja. Seorang yang ada di lingkungan semuanya sayang sama anak saya. Itu isu yang menjadi masalah besar, atau saya lihat anak saya dijutekin, saya lihat anak saya dipukulin, saya lihat anak saya dikata-katain orang kasar. Mana yang menjadi isu besar? Harusnya itu dong. Iya. Yang dengan kekerasan dikata-katain, tapi ada yang mau orang tua gituin. Ya, tapi begitu anaknya disayang sama orang lain, kawannya, omnya, tantenya, sayang kepada anaknya. Anak kecil nih sayang sama orang nggak mudah, dekat sama orang nggak mudah loh. Anak kecil kalau udah ngelihat orang itu secara mungkin auranya negatif udah males juga tuh biasanya ya, nggak tahu. Anak kecil kan gitu, nggak gampang. Oke. Dia bisa dekat sama orang, disayang sama orang. Masa kita sebagai orang yang dekat nggak seneng sih? Malah menjadi sebuah masalah besar, kan sayang gitu loh, ya kan? Akhirnya orang jadi takut ntar sayang sama anak ini, kan ngeri kan? Nah, maksud saya kalau dibilang eksploitasi, sekali lagi dia live di rumah itu, memang anak itu ada di situ, bisa melihat ibunya, bisa kadang-kadang tidak di dalam skrip, tidak di dalam munculnya itu insidental, tidak di dalam skrip, memang diminta anaknya dada-dada, anaknya ini tidak. Kalaupun terjadi misalnya bercandaan, itu memang spontan ya. Memang gini, kritikan, teguran itu kami terima juga. Anda juga menerima. Artinya kalau memang itu dirasa ada yang kurang baik juga akan dirubah, tidak diteruskan lah. Mungkin akan coba tidak lagi ada anak di dalam frame itu ya. Tapi prinsipnya dia terima itu semua. Tapi isu besarnya adalah masa sih kita lebih mempermasalahkan orang-orang yang sayang sama anak kita dibanding yang tadi saya bilang itu. Yang disoroti juga soal 200 juta per bulan itu. Nah itu kan soal rumah, lalu juga mungkin ada biaya kantong sampah, lalu juga suster ya, sampai driver. Nah itu sejauh ini kan masih ditanggung oleh Mas Ruben. Nah yang disoroti adalah bulanannya jalan, tapi tadi bertemunya nggak dapat. Nah dari pihak Sarwenda gimana? Ya, jadi begini, ini perlu digarisbawahi dulu, bahwa nominal pengeluaran per bulan di rumah itu, ini sudah berjalan dari sebelum perceraian. Jadi waktu masih bersama sudah 200 juta per bulan? Kita tidak bilang bahwa itu spesifik 200 juta, tapi nominal yang dikeluarkan rutin biaya rumah tangga per bulan lah. Ya, di situ kan ada kaitannya dengan anak-anak, ada kaitannya dengan rumah, itu berjalan dari sebelum perceraian. Lalu ketika sudah terjadi perceraian, biaya itu pun tetap sama, tidak ada kenaikan, tidak ada yang ditambah-tambahkan, tidak ada. Jadi berjalan natural saja dan tidak ada paksaan. Perlu dicatat di situ. Jadi memang kenapa di dalam akta kesepakatan itu kita waktu itu tidak mengatur mengenai nominal, karena klien kami membuka komunikasi itu. Kesanggupannya ayah berapa, kan gitu. Jadi 200 juta itu bukan untuk bukan Wenda. Angka paste, bukan untuk klien kami, bukan untuk Sarwenda. Ya. Itu kalau dibedah lagi, itu adalah biaya-biaya yang memang bisa kita bilang biaya pemeliharaan anak lah. Di situ biaya untuk anak lah. Biaya untuk anak, di situ ada biaya sekolah, di situ juga ada biaya-biaya yang melekat dengan anak lah. Dan itu disepakati pada saat proses. Jadi pada saat ada transaksi bulanan seperti itu, yaitu natural. Ayah, ini saya sudah bayar, ini hasilnya direimburse, lalu kemudian dibayar. Nah, dikaitkan dengan yang tadi disampaikan, ditanyakan bahwa lalu karena nafkah ini tidak dikasih, lalu klien kami menahan bertemu anak, begitu kan? Nah, tidak demikian dong. Ini kan nafkah dengan hak bertemu dengan anak ini dua hal yang berbeda. Nafkah adalah hak mutlak seorang ayah berdasarkan undang-undang perkawinan. Itu tidak menjadi alat barter, gak boleh itu. Jadi kalau misalkan mungkin ada statement dari pihak sana menyatakan bahwa ya karena Ruben selalu memberikan nafkah setiap bulan, lalu karena tidak diberikan bertemu, ya sudah di stop. Nah ini menurut kami ini yang salah. Ini perlu diluruskan karena hak memberi nafkah seorang ayah itu hak mutlak. Nah masalah bertemu anak itu tinggal diatur saja komunikasinya. Jadi jangan dijadikan sandera. Nah tapi di sisi lain klien kami juga beranggapan bahwa dia tidak menuntut itu kok. Ketika
ayahnya atau mantan suaminya tidak memberikan nafkah yang memang untuk anak-anak ya, khususnya pendidikan gitu ya, klien kami tidak merengek. Klien kami mengeluarkan dan sejak Desember 2025 itu memang sudah di stop. Jadi memang klien kami ya itu tadi berjuang, bekerja keras, mencari nafkah untuk membiayai pendidikan anak-anak, kesehatannya, pemeliharaan sehari-harinya, makannya, kebutuhan lain-lainnya, baju. Itu klien kami semua. Tapi ada statement yang akhirnya makin bikin panas dari pihak adik nih, mengatakan bahwa cuman mau ketemu anak tapi nggak mau keluar duit. Itu hanya emosional atau gimana? Ya, jadi gini, ini juga mungkin saya pertegas sedikit apa yang disampaikan partner saya ya. Jadi gini, ini mengerikan loh. Jadi sekarang dipikirnya bahkan orang sempat bikin apa namanya tuh gerakan-gerakan di medsos bahwa wah 200 juta mah besar. 200 juta ini bukan untuk klien kami loh. 200 juta ini saya pertegas ini untuk kebutuhan rumah. Buat anak, buat Ruben pun waktu itu menikmati juga uangnya dia sendiri untuk 200 juta dipakai untuk semuanya, bukan untuk kebutuhan Wenda untuk belanja, untuk kebutuhannya klien kami nggak ada. Itu tuh benar-benar saya nggak paham ya. Siapa yang memframing seperti itu, kasihan lah. Ya, kalau saya sampaikan berapa yang dia bisa gunakan atau uang saku lah istilahnya, uang sakunya Wenda itu, aduh, ntar dipikir kita bohong lagi gitu. Ya, tapi udahlah, kita nggak mau memperkeruh suasana. Prinsipnya bahwa terkait 200 juta itu sudah bisa kami pastikan bahwa itu adalah bukan buat Wenda, tapi buat kebutuhan anak-anak, buat kebutuhan rumah. Itu sebelum perceraian. Ya, sesudah perceraian ada informasi juga terkait 200 juta. Akhirnya kalau nggak salah Ruben minta ini untuk apa saja. Ya, minta deskripsi kan. Itu pada saat minta deskripsi itu juga disampaikan, ya sudah, mana yang mau dibayar silakan. Ini reimburse ya. Karena sudah di reimburse, sudah dibayar dulu sama klien kami, lalu di reimburse. Dicolek ini yang tidak, ya sudah. Klien kami tidak marah-marah. Ada follow up lagi nih ya, kan diminta reimburse, detailin. Tapi ada negosiasi setelah itu. Negosiasi. Mana yang dikabulkan oleh mana yang mau, mana yang enggak. Jadi informasi ini kan seperti di cut, video di cut, yang kita lagi menyampaikan soal ini di cut. Saya berharap di podcast ini clear lah gitu. Artinya itu apa ya, bukan paksaan, bukan hal yang non negosiasi, dan itu juga sudah tahu sebenarnya gitu. Tapi ya sudahlah, Wenda nggak mempermasalahkan soal itu. Kasus ini kan juga sebenarnya bukan hanya soal Mbak Sarwenda dengan Mas Ruben, juga banyak yang terkait gitu kan. Kabarnya juga dari adiknya Mas Ruben bilang saya punya aib. Juga dari adiknya Mbak Sarwenda juga ikut menyerang. Nah, itu gimana akhirnya nih solusi untuk mengademkan ini? Banyak pihak nih gitu kan. Studionya nih dingin nih. Iya, sebenarnya saya dari tadi tuh gini bukan tegang ya. Oke. Sebenarnya dingin ini sebenarnya yang kita harapkan dalam kasus ini. Ya, jadi kami juga berharap bisa mendinginkan semua. Saya juga tidak lagi mau banyak terlalu menyampaikan hal-hal yang mungkin nanti akhirnya menjadi polemik lagi ya. Prinsipnya tapi tetap kita sebagai lawyer ya akan menyampaikan semuanya. Yang tidak benar kita sampaikan, yang tidak benarnya begini, yang benarnya menurut kami begini. Ya, Bang Minola juga mungkin sama. Cuman kan yang akhirnya yang bingung siapa? Netizen bingung. Ini mana yang benar gitu. Ya. Tapi prinsipnya saya pastikan bahwa klien kami Sarwenda adalah orang baik. Klien Bang Minola, Ruben juga orang baik. Dan itu juga ini juga bilang. Jadi kadang-kadang kita tuh gemes aja ya. Kok padahal nih orang-orang baik, tapi kok mereka ada yang framing seakan-akan orang-orang jahat. Aduh, kasihan loh. Klien kami bukan pembunuh. Ya, klien kami bukan teroris, klien kami bukan penyiksa, ya seperti yang kasus lagi rame ini kan yang di Bandung. Dia ini ibu sekarang ini harus berjuang untuk anak-anaknya, dia menjaga psikologis anak-anaknya, dia tidak mengeluh apapun setelah bercerai, bahkan rumah yang sudah disepakati dibagi nih, Ruben 2 aset, Sarwenda 2 aset, tidak bergerak, lalu ada benda bergeraknya, itu sudah disepakati, tapi digoreng lagi, dibilang bahwa oh enak aja Wenda mendapatkan harta begini-begini loh. Sekarang ini kan istri tidak dikasih bekerja, ya kan, tidak bekerja. Artinya pada saat bercerai ada pembagian gono gini juga disepakati, ditandatangani notaris. Lalu masih digoreng seperti itu lagi. Waduh, saya pikir kalau nggak kuat ya, mohon maaf ya, klien kami mungkin bisa sakit keras kali ya kalau nggak kuat. Tapi tadi kan saya jawab nanya ini gimana kondisinya saat ini setelah banyak. Makanya
hal Karena ini. dia melihat anaknya masih ada sama dia, anaknya bisa ketawa sama dia bisa bercanda dengan anaknya. Ya jadi masalah-masalah yang berat itu hilang aja karena dia happy aja akhirnya dengan anaknya dan dia fokus sekarang ini membahagiakan anaknya. Oke. Sebenarnya kan Mbak Sarwenda juga sempat membuat video gitu. Cuman kenapa tidak ada statement meminta maaf kepada Mas Ruben gitu. Sebenarnya waktu itu membuat video itu memang murni keinginan Mbak Sarwenda atau memang untuk meredam Gini, situasi? ini kan sebenarnya situasinya akhirnya memang perlu saya luruskan ya. Eh, apa sih yang disampaikan Wenda? Tapi ini kan akhirnya membahas itu lagi, saya nggak mau sebenarnya. Ya, tapi apakah ada kata-kata tentang nama seseorang di situ? Nggak ada sih. Ya, tetapi sudah keberanian yang cukup besar Oke. untuk seorang Sarwenda meminta maaf kepada publik terhadap apa? Mungkin ada kata-kata kasar di situ, Yang slip of tongue ketika slip of live tongue itu kan. ataupun memang tidak pantas. Tapi sekali lagi Wenda ini manusia biasa juga. Ya, ada mungkin saatnya dia jatuh, tapi kalau misalnya dia diperhatikan CCTV selama sekian tahun, lalu ada satu yang salah lalu itu dibuka kan nggak fair juga. Mana kebaikannya Sarwenda yang sekian tahun? Mana kebaikannya Sarwenda yang menjaga suaminya dengan baik selama menikah? Nggak pernah muncul kan, tapi begitu satu itu muncul, tapi dia dengan besar hati dia meminta maaf. Kepada siapa? Kepada apa yang dia sampaikan. Di dalam video itu, saya sebenarnya geli juga melihatnya pada akhirnya. Apa tuh? Yang Gelinya gini, orang semua pada menyatakan bahwa kenapa nggak minta maaf ke kliennya Bang Minola kan gitu ya. Lu sekarang dasarnya apa? Oke. Coba dibolak-balik video itu, ada nggak? Kan ada kata-kata cong gitu. Emang siapa yang cong? Diasumsikan mengarah kepada kliennya Bang Minola. Asumsinya siapa? Asumsi banyak pihak gitu. Banyak pihaknya. Kenapa kok asumsinya banyak pihaknya congnya ke ini? Oke. Apakah harus membuktikan dulu dirinya dia dulu bahwa dia, oh berarti benar ke dia kan? Cong atau laki-laki kan? Oke. Kalau nggak salah bahasanya ya, Cong. cong atau laki-laki, ya kan? Nggak mau. Tapi itu sudah kita tutup buku lah, ya. Menurut saya Sarwenda sudah minta maaf, Oke. sudah juga banyak. Artinya dia akan menjadi lebih baik lah, ya. Dia akui dia salah, dia tidak bertahan bahwa dia, wah nggak gue salah, enggak, ya. Sarwenda sudah minta maaf. Masalah ikhlas atau tidak ikhlas dipermasalahkan. Oh itu nggak ikhlas. Siapa yang bisa melihat hati seseorang? Iya. Ya, tapi keberanian dia untuk meminta maaf menurut saya itu kan menjadi rekam digital. Ya kan artinya kan ya kita hargailah gitu. Oke. Ya kan? Jadi sudahlah soal itu menurut saya tidak ada yang sempurna. Tinggal kita menunggu bagaimana pertemuan setelah nanti Bang Ruben selesai umroh. Terakhir nih, mungkin dari Bang Abraham dan juga Mas Kris. Apa yang ingin diluruskan yang mungkin dari pihak Sarwenda melihat ini dari perspektif kami seperti ini. Apalagi kan Mbak Sarwenda juga perempuan. Yang perlu kami luruskan begini, apa yang disampaikan di ruang publik, harapan klien kami, harapan Sarwenda adalah kita sama-sama menjaga ruang digital yang kondusif lah. Kalau memang ada masalah terkait hal-hal yang memang menjadi sengketa dari akta kesepakatan, ajukan gugatan di ruang dan forum yang tepat. Oke. Sebelum melangkah ke situ, kami buka pertemuan tertutup supaya bisa menyelesaikan sesuatunya dengan bijaksana dan kekeluargaan. Jadi janganlah lagi berteriak-teriak di media, lalu posting sana posting sini. Kami rasa kita harus peduli sama anak-anak seperti yang tadi disampaikan oleh partner saya Bang Kris, bahwa anak-anak ini sudah bisa melihat berita di kehidupan sosialnya, psikisnya juga kalau melihat berita yang negatif itu bisa berdampak, maka akan sangat baik bila ini semua diselesaikan secara tertutup. Kalau memang merasa ada hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang dirugikan, ada forumnya kok, ada pengadilan. Silakan ajukan gugatan di pengadilan. Nanti biar di situ diuji oleh majelis-majelis hakim yang terhormat, begitu ya. Apakah memang benar yang dituduhkan oleh pihak sana terhadap klien kami atau tidak. Lalu yang kedua yang saya mau, jadi itu yang pertama ya, menjaga ruang kondusif, ruang digital yang kondusif. Stop berteriak-teriak untuk berkait masalah anak. Lalu yang kedua terkait masalah akta kesepakatan 39, perlu dilihat akta ini dibuat tidak semata-mata ada kertas tertulis lalu tanda tangan. Ada prosesnya. Proses ini yang tidak pernah dijelaskan oleh pihak sana.
Oke. Ada proses komunikasinya, ada chatnya, apa yang mau ditulis di situ disampaikan di chat, diobrolin, lalu pembagian harta juga sudah diobrolin di situ semuanya. Lalu ketika ada pasal yang diinterpretasikan tidak sesuai dengan kesepakatan, gak boleh begitu dong, harus fair dong. Kalau mungkin kita melihat ulasannya ada bicara masalah akta yang dibagikan akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak pertama, pihak kedua, Ini seperti soal itu. properti. Ya. Oke. Nah, itu yang perlu diluruskan. Dilihat dulu pasal itu bicaranya tentang apa, kewajibannya apa dulu yang harus dilaksanakan. Jadi yang perlu diluruskan adalah buka histori dari akta kesepakatan itu. Jadi jangan diinterpretasikan sepihak. Harus dilihat dulu benar gak dulu memang kamu berjanji mau begini, mau begitu, benar gak kamu dulu menawarkan ini, menawarkan itu. Itu dulu lah. Baru kita bahas dengan akta kesepakatan ini. Nah, Ini jadi soal rumah yang ditempati sekarang ya. iya, semuanya aset-aset yang ada di situ, kewajiban-kewajiban pembayarannya juga ada di situ semua. Jadi itu harus dilihat secara komprehensif, jangan dilihat sepotong-sepotong. Pasal yang ada ditulis di situ kan kalau yang pertama akan sepenuhnya diserahkan, lalu yang kedua sebelum diserahkan wajib melakukan. Ini kan bukan pasal pajangan, ini pasti kan ada kaitannya. Nah, ini yang kita harapkan bisa dibuka dan dibedah secara fair lah. Oke. Jadi saya lebih kepada ruang digital tadi, kemudian masalah isi akta ini, terus yang ketiga terakhir adalah terkait dengan masalah komunikasi yang diperbaiki lah. Kami rasa kalau semuanya lancar tidak ada masalah. Itu sih dari saya, Bang. Tapi Bang Kris, Saya sih berharap masalah ini bisa sedingin ruangan ini. iya nih, kenapa dingin banget? Udah malam dingin. Karena harapan itu tentunya saya pengen masalah ini cepat selesai. Ya, yang terbaik buat semua. Ya, Ruben orang baik, klien kami Sarwenda orang baik. Kami juga ingin beritanya juga baik ke depannya. Untuk apa sih harapan itu? Untuk kepentingan anak. Karena masalah ini yang sangat dirugikan bukannya Ruben, bukannya Sarwenda, tapi anak. Tolong jagalah. Ya, kami juga tidak klien kami tidak muluk-muluk kok. Ya, klien kami tidak meminta sesuatu yang rumah tidak ya. Yang diminta klien kami hanya satu, ya ketenangan aja lah. Ya, berikan kepada klien kami karena sudah bukan lagi suami atau istri, ya, berikan ketenangan. Dan terkait anak, sekali lagi tidak ada yang mempersulit klien Bang Minola untuk ketemu anaknya. Ya, jadi klien kami tidak pernah mempersulit. Komunikasinya perbaiki saja. Tidak perlu rame-rame di media mempersulit karena menurut kami itu tidak ada yang mempersulit. Itu selalu terbuka ibaratnya kayak gitu. Terbuka. Ya, jadi itu saja dan mohon doanya juga dari semua pihak lah bahwa masalah ini bisa selesai. Jangan sampai berlarut-larut kasihan anak-anak gitu aja. Saya setuju untuk kepentingan anak karena gimana pun mungkin hari ini mereka tidak 24 jam memegang handphone ya. Tapi ketika sudah memang umurnya khawatir jejak digital ini karena bagaimanapun tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak. Jadi semoga orang-orang dewasa yang terlibat di sini semuanya bisa berpikir jernih. Oke, thank you Bang Kris, Bang Abraham sudah mampir. Perspektif, sukses juga. Thank you so much. Dan thank you juga buat Okezoners yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe video ini. Bye-bye.